Ini 5 minggu pasca kita treatment, spike-nya sudah berkembang menjadi knop ya, sebentar lagi mekar. Dan totalnya ada 54 titik saat ini yang berkembang menjadi spike seperti ini. Rimbun banget dan caranya mudah, bisa dilakukan di mana aja ataupun siapa saja. Saya akan bagikan caranya di video ini. Jadi jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan review perkembangan di minggu kelima pasca treatment ya. Hasilnya udah lumayan mantap, banyak banget spike-nya dan sudah berkembang menjadi knop. Saat ini sudah berkembang menjadi knop seperti ini ya. Untuk plan yang ini sudah saya bagikan caranya di video sebelumnya. Dan sekarang sudah memasuki minggu kelima pasca treatment. Saat ini ada 54 titik yang berkembang. Pada video sebelumnya baru 36 titik ya. Kemudian saya treatment lagi. Yang kecilnya yang belum berkembang saya oles lagi. Dan ini sudah berkembang juga seperti ini. Nah, berkembang ya. Ini juga masih kecil nyusul. Jadi totalnya 54 spike, 54 titik. Tunas barunya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 tunas baru di sini. Totalnya ada 7 tunas baru, jadi masih aman. Kalaupun jadi bunga semua masih aman, ada anakan di sini. Caranya mudah, sudah saya bagikan di video sebelumnya. Jadi saya memakai hormon ini 6 BAP. Hormon 6 BAP seperti ini ya. Boleh yang hijau, boleh yang biru, yang mana aja yang tersedianya. Yang penting di treatment pembungaannya. Ini untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem, titik-titik lateral seperti ini. Jadi berkembang, jika kita aplikasikan hormon ini dia bisa berkembang. Dan juga harus tepat langsung ke titiknya. Jika terhalang oleh selaput seperti ini susah banget berkembangnya. Dia harus dibuka sedikit, harus langsung ke titiknya. Dan jika ditunjang dengan pupuk pembungaan, dia akan berkembang menjadi spike seperti ini. Jika tidak di treatment pembungaan, jika kita tidak berikan pupuk pembungaan dan juga treatment pembungaan, dia jadinya keki seperti itu. Jadi ada yang menjadi keki, ada yang juga menjadi bunga. Karena di treatmentnya, yang penting treatment plannya, mau kita jadikan bunga ataupun jadikan keki. Kalau mau jadikan bunga, kita berikan pupuk pembungaan dan juga sistem kering basah. Jadi sewaktu-waktu kita keringkan, jangan terlalu basah, jangan terlalu lembab. Jika terlalu lembab dia akan menjadi keki. Biasanya seperti itu. Cara aplikasinya untuk yang ini kita flashback dulu ke beberapa minggu sebelumnya. Sebelum jadi seperti ini ya, kita flashback dulu ke minggu-minggu sebelumnya. Kita teteskan ke cotton bud atau ke kapas atau ke apa aja. Lalu kita oleskan di sini. Langsung ke mata tunas yang ini. Jika pada batang yang masih berdaun seperti yang ini, bisa kita teteskan langsung ke ketiak daunnya. Satu tetes aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini jika daunnya tidak rapat ya, tidak rapat dengan ini. Jadi masih ada rongga. Jadi hormon ini bisa masuk ke sela-sela daun seperti ini. Tapi jika terlalu rapat, karena beberapa ID itu berbeda-beda ya, ada yang rapat daunnya terlalu lengket atau rapat dengan batangnya, ada juga yang tidak. Jika terlalu rapat, kita bisa buka sedikit bagian penutup daunnya. Nah ini nih, daun yang ini dibuka sedikit, karena untuk aplikasi hormon sitokinin ini harus langsung ke titik pembungaannya. Kita buka sedikit aja seperti ini. Harus hati-hati ya, agar tidak terkena mata tunasnya kalau membuat cara seperti ini. Nah udah, lalu kita teteskan hormon ini ke sini, atau bisa juga pakai cotton bud seperti tadi. Nah sudah seperti ini aja cukup, kurang lebih seperti itu. Nanti diaplikasikan pada semua titik
yang berpotensi untuk mengeluarkan bunga. Jika sudah mulai berkembang di titik ini, titik yang kita treatment, itu segera hentikan. Jika terlalu banyak nantinya akan keriting, kurang bagus juga. Jadi hanya untuk merangsang pembelahan sel di titik-titik pembungaan seperti ini. Ini usia 2 minggu pasca kita treatment, sudah terlihat jelas perkembangannya. Calon-calon bunga sudah mulai terlihat bermunculan. Dan saat ini jika kondisi sudah seperti ini, kita hentikan hormon ini, hormon 6-BAP pada titik yang sudah panjang. Kita oleskan pada titik yang belum terlihat perkembangannya. Misal yang seperti ini, yang ini, sekarang kita oleskan lagi. Seperti ini aja cukup. Dioleskan setiap pagi atau sore hari. Satu oles aja. Untuk yang ini gak usah, jangan dioles lagi ya, karena udah terlihat panjang. Jadi seperti itu cara aplikasi hormon 6-BAP. Sekarang lanjut ke pupuk. Ini tidak akan menjadi bunga atau sulit menjadi bunga tanpa treatment pembungaan. Untuk treatmentnya kita keringkan dulu selama beberapa hari. Jangan dulu disiram sampai batas aman, dan usahakan plannya yang sehat dan siap untuk dibungakan. Pupuk awal pembungaan, ketika kita merangsang pembungaan, saya memakai pupuk tanpa nitrogen, pupuk MKP ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan MKP, untuk mereknya macam-macam, bisa dicari di toko pertanian terdekat. Ini biasa digunakan untuk sayuran dan tentu saja untuk pupuk semprot. Jangan memakai pupuk untuk tabur ya. Pupuk tabur untuk sayuran saya tidak terlalu menyarankan. Sebaiknya pupuk yang untuk disemprot seperti ini. Unsur haranya hanya kalium dan fosfat. Fosfatnya 54% dan kaliumnya 34%, tanpa nitrogen. Ini diaplikasikan 1 minggu sekali. Dosis dan caranya kurang lebih sama dengan pupuk yang lainnya. Yang biasa saya pakai, saya memakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. 1 minggu sekali dalam posisi kering tanamannya. Media tanamnya kering, lalu kita siram dengan ini. Nanti kita praktekkan juga. Untuk yang ini MKP ya, untuk pupuk ini dilakukan di awal kita merangsang pembungaan sampai dia keluar spike. Sampai dia keluar spike seperti yang ini, spike kecil aja, yang penting udah berkembang. Kita hentikan pupuk tersebut. Misalkan sudah sampai seperti ini ya, sebesar ini udah berkembang, udah pasti berkembang. Kita hentikan pupuk MKP, bisa 2 kali atau 3 kali pemupukan, dan kita berlanjut ke pupuk yang lebih majemuk. Nah, ini saya pakai Gandasil B untuk pembungaan. Kenapa saya pakai ini? Karena ini yang lebih mudah didapat di daerah saya, dan ini biasanya tidak hanya khusus untuk anggrek, ini untuk tanaman yang lain juga. Jadi di toko pertanian terdekat pasti ada pupuk seperti ini. Unsur haranya yang ini nitrogen 6%, fosfor 20%, kalium 30%. Pupuk yang lain tidak masalah. Kenapa harus pakai pupuk ini? Karena ini lebih majemuk unsur haranya, lebih komplit, dan nitrogennya juga ada unsur mikro seperti magnesium, mangan, boron, dan yang lain-lain. Ini bagus untuk pertumbuhan spek, untuk pertumbuhan knop nantinya ya, untuk pertumbuhan bunga. Jika tanpa pupuk yang lain, pupuk yang ini misalnya nih, ini cuma 2 unsur hara, ini kurang komplit, kualitas bunganya kurang bagus, dia rawan rontok dan juga yang lain-lainnya. Jadi sebaiknya memakai pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Selain kepembungaan, karena ini masih mengandung nitrogen, untuk pupuk yang ini kita juga bisa memberikan asupan makanan untuk anakannya, karena ini sudah beranak. Jika sudah beranak seperti ini, tidak masalah kita berikan pupuk yang ini aja. Bunga tetap berkembang, anakan pun tetap berkembang. Untuk cara pemupukannya atau cara meracik pupuk yang ini, caranya seperti ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plannya
mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plant mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara aplikasinya, kita rendam sampai batas bibir pot. Rendam sebentar aja, jangan terlalu lama. Yang penting pastikan area perakaran dan media tanam basah oleh pupuk. Seperti ini kurang lebih. Jika teman-teman memakai media tanam yang cukup poros, sebaiknya seperti ini caranya. Seperti media tanam arang misalnya, kulit kayu ataupun pakis cacah yang cukup poros, seperti ini lebih bagus cara aplikasi pemupukannya. Tapi jika teman-teman memakai media tanam yang lebih bagus, menyerap air, disiram aja sudah cukup efektif, tidak perlu direndam seperti ini, cukup siramkan aja. Misalkan teman-teman memakai media tanam dari sphagnum moss ataupun sabut kelapa yang cukup bagus menyerap unsur haranya, caranya tinggal disiram seperti ini aja ke media tanam sampai semua basah tentunya ya. Usahakan jangan disemprot, karena jika disemprot khawatirnya spike-nya tidak tahan terhadap pupuk kimia, bisa menyebabkan gosong. Pada beberapa tanaman ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak tahan. Jadi lebih amannya disiram ke media atau direndam seperti ini. Dan untuk penyiraman, jika sudah seperti ini jangan dikeringkan, jadi siram sebagaimana biasanya. Jika teman-teman memakai media tanam arang, tentu saja harus disiram 1 hari sekali, ataupun jika cuaca terik, siram 1 hari 2 kali, di pagi dan sore hari. Jika media tanamnya cukup bagus menyerap air, seperti sphagnum moss, disiramnya bisa 4 hari sekali ataupun 5 hari sekali, tergantung kondisi media tanam ya. Jadi untuk penyiraman tidak ada patokan harinya, lihat aja kondisi media tanam. Kondisi media tanam menjelang kering barulah kita siram. Jika masih basah tidak perlu disiram. Seperti ini aja cara perawatannya. Nah, kita tinggal simpan lagi, kita gantung lagi. Intensitas cahaya matahari untuk anggrek ini berkisar 60-85% cahaya matahari. Tapi jika sudah seperti ini, kita simpan di yang cukup teduh pun, di tempat yang cukup teduh di intensitas 40-60% cahaya matahari masih aman, karena dia sudah berkembang, kenopnya sudah pasti berbunga. Tapi jangan full matahari ya kalau untuk anggrek ini, dia tidak terlalu tahan dengan sinar matahari yang terlalu banyak jika di dataran rendah karena cukup panas. Ini saya bungakan di dataran rendah. Biasanya untuk anggrek ini dia hidup subur di dataran tinggi, tapi di dataran rendah pun masih bisa hidup, cuman memang berbunganya agak lambat jika dibanding di dataran tinggi. Dan untuk perawatan di dataran rendah pun bisa sebanyak ini bunganya, melebihi yang di dataran tinggi. Di dataran tinggi biasanya gak terlalu banyak. Ini karena bagus ya ininya, plannya siap dibungakan, dan juga treatmentnya tepat pada waktunya, dia berbunga dengan rimbun. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan nantikan video-video yang lainnya yang bermanfaat juga, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.